Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Miss Tivi. Hari ini saya akan mengajarkan kalian materi tentang titik berat. Nah, untuk materi titik berat ini ada di bab bareng sama kesetimbangan benda tegar. Yuk kita mulai aja. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana hari kalian? Semoga dengan mempelajari titik berat, kalian jadi lebih paham ya. Nah, untuk kompetensi dasar materi titik berat itu adalah menerapkan titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari nih. Tujuannya nanti kalian bisa memahami konsep titik berat, menyebutkan penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari, sampai bisa menentukan letak titik berat dan bentuk bidang atau luasan. Nah, untuk spesifikasi materi kita hari ini bisa memahami letak titik berat, terus kita juga bisa membuat atau membangun benda atau bangunan yang seimbang, jadi tidak mudah roboh. Nah, itu salah satu manfaat mempelajari titik berat. Titik berat adalah titik tangkap dari gaya berat suatu benda, pusat keseimbangan benda tersebut. Dengan adanya titik berat, kalau kita bilang manusia titik beratnya di mana? Bukan di setengah badan kita, tapi di kepala kita. Jadi bisa dibilang karena ini mainnya berat, maka dia adalah titik tangkap dari semua gaya berat yang ada di benda tersebut. Konsep penerapan titik berat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tangga. Yang kedua ada pesawat terbang nih. Jadi kalau misalkan pesawat terbang nggak tahu di mana letak titik beratnya, bisa-bisa pesawat itu jadi nggak seimbang. Mau berbelok ke kanan, malah tiba-tiba ke kiri, berat sebelah. Nah, itu berbahaya banget nih. Oleh sebab itu kita harus paham. Yang ketiga adalah konstruksi bangunan. Ini juga penting. Gimana kita bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh kalau kita sendiri tidak tahu konsep dari titik berat itu. Kayu untuk bertenggernya burung. Ini juga kalau misalnya berat sebelah, si burung kakatuannya nggak bisa duduk deh di tempat atau di kayu tersebut. Lanjut, itu adalah gelas. Nah, gelasnya ini ya, unik. Dan itu juga tetap harus pakai konsep titik berat. Ntar kalau misalnya tempat menampung gelasnya lebih kecil atau lebih besar, terus si batang gelasnya malah lebih ringan atau lebih lebar, kan itu berpengaruh terhadap titik berat. Nah, ini adalah becak manusia atau jaring kisha atau jishao. Ini ada di mana ya? Ada di Cina juga ada, di Jepang juga ada. Lalu juga ada gerobak sampah. Nah, itu juga ada konsep titik beratnya. Ntar kalau pas mau diangkat tiba-tiba keberatan beban, orangnya pasti nggak akan bisa narik kan. Nah, itu dia yang harus kita pelajarin baik-baik. Untuk konsep titik berat sendiri itu ada 3. Ada garis, bidang, sama ruang atau volume. Ini jelas beda ya. Untuk hari ini, kita akan ngebahas titik berat berbentuk bidang atau luasan. Seperti kalian lihat di sini, saya membuat benda 2 dimensi. Ada jarak genjang, ada persegi panjang, ada segitiga, dan juga ada lingkaran. Lanjut, ini adalah titik berat berbentuk persegi panjang. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini panjangnya 4, lebarnya 2. Berarti kalau titik beratnya, kalau kita pakai cara melipat simetris, pasti kan akan bisa tahu di mana letak titik beratnya. Karena tinggal dilipat ke samping maupun ke bawah. Nah, itu kan akan tahu nih titiknya ada di mana. Tapi kalau misalnya kita suruh bayangin, tinggal kalian bagi aja, bagi 2, panjangnya kan ini 4. Jadi setengah dari 4 yaitu 2. Lebarnya 2, setengahnya berarti 1. Nah, letak titik beratnya adalah 2,1. 2-nya dari bawah sumbu X, satunya dari sumbu Y. Nah, itu adalah titik berat dari persegi panjang. Lanjut, titik berat benda bidang berbentuk
persegi. Nah, kalau persegi gampang nih kalau ngeliat-lipatnya. Kalau lipat simetris kan kalian bisa ya dilipat kanan, lipat kiri, lipat miring, itu kan juga bisa. Diagonal ya, itu bisa langsung tahu mana titiknya. Tapi kalau buat ngitung gampang banget, tinggal kalian kali setengah aja. Panjangnya dikali setengah, lebarnya dikali setengah. Kalau di sini panjangnya 2, maka titik berat di bagian bawah 1, titik berat di lebar itu 1. Karena 2 bagi setengah 1. Lanjut, itu adalah titik berat bidang berbentuk segitiga. Nah, kalau segitiga ini cukup lumayan, kan harus baik-baik. Kalau di sini kalau sumbu X-nya sih gampang, tinggal setengah kali panjang aja. Tapi kalau untuk tingginya itu adalah 1/3 dari tinggi. Nah, itu untuk titik berat berbentuk segitiga. Jadi kalau bisa dibilang di sini panjangnya 6, maka titik beratnya adalah 3,5 dari 6. Lalu untuk lebarnya ya 1/3 dikali tingginya 3, berarti 1. Titik beratnya ada 3,1. Nah, kalau kita disarankan untuk mencari luas titik berat berbentuk luasan, maka rumusnya seperti ini. A1X1 ditambah A2 dikali X2 dan seterusnya dibagi A1 luasan, luas benda 1 ditambah luas benda 2 dan sebagainya, itu X. Kalau Y-nya A1 dikali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Nah, ini cari X, Y-nya. Kalau tadi kan kita langsung bisa nebak ya. Kalau misalnya pakai rumus seperti ini. Nah, ini soal level kedua. Kalau level 1 itu kan bendanya cuma satu-satu ya. Kalau ini level 2, bendanya ditumpuk. Gimana ya cara ngerjainnya? Ini sih gampang. Gampang banget. Caranya adalah kalian bayangin aja. Kadang soal tuh nggak melulu dikasih pembeda atau pembatas antara bendanya ada 2 gitu, atau bendanya ada 3 gitu ya. Kalian cukup imajinasi aja bahwa, oh ini yang paling gampang dibagi 2 nih. Nah, seperti kayak soal ini, saya membagi bendanya sengaja saya warnain. Oh, jadi ada 2 benda. Yang satu persegi panjang, yang kedua adalah segitiga. Lanjut. Nah, gimana cara nentuinnya? Cara yang pertama adalah kalian memisahkan. Ini benda 1, ini benda 2. Maka untuk benda 1, di sini kan panjangnya kita tulis dulu. Benda 1 itu panjangnya kan 6, maka X-nya, X titik beratnya itu adalah 3. Terus habis itu Y-nya kan ini kan lebarnya 2 ya, berarti setengahnya 1. Luasnya jangan pakai luas titik berat, luasnya benda seutuhnya. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu kalau benda 2, nih benda 2 ya. Karena benda 2 ini dia di atas benda pertama nanti akan ada perbedaan. Benda kedua ini panjangnya itu kan 4 ya. Berarti setengah dari 4 itu 2. Berarti ditulisnya di sini 2. Terus habis itu kan tingginya dia kan di sini dari 2 ke 5 berarti 3. 1/3 dikali 3 itu kan 1. Nah, udah nih 1 kan ya. 1, tapi karena dia ditumpuk di atas benda yang pertama, otomatis tingginya jadi nambah. Jadi nggak cuman 1 doang, Bu. Nggak, ini jadinya 1 ditambah sama tinggi yang ditumpuk sama dia, yaitu 2. 1 tambah 2 yaitu 3. Benar banget. Lanjut, kalau luasnya sih pakai luas asal ya, setengah dikali panjang, panjangnya 4, terus tingginya itu 3, jadi setengah kali panjang kali tinggi gitu kan, alas kali tinggi gitu kan. 4 kali 3 berarti 12 kali setengah, 6. Kalau udah aman, lanjut. Kita masuk ke rumus utama yang tadi luas. Luasnya X0. Kita masukin 3, A1 kali
kita rumus dulu. A1 kali X1, terus A2 kali X2, dan seterusnya per A1 tambah A2, dan seterusnya. Kita masukin angka ya. Berarti untuk X-nya itu adalah 3 dikali 12. 12 kali 3 atau 3 kali 12 sama aja, dibalik. Terus habis itu 6 dikali 2 atau 2 kali 6 sama aja. Per A1-nya 12 ditambah sama 6. Oke, lanjut ya. 12 tambah 3 kan 36 ditambah 12. Berarti di sini adalah 48. Luasnya kan tadi ada 12 tambah 6, berarti 18. 48 bagi 18 adalah 2,7. Nah, paham? Oke, kita mulai lanjut ke nyari X0-nya dulu. X0 itu adalah A1 kali Y1, A2 kali Y2, per A1 tambah A2. Oke, udah ya. Habis itu Y2, luasnya jadi A1 tambah A2. Kita masukin angka nih. Yang masih belum paham, kita masukin bareng-bareng. Berarti di sini adalah 1 dikali 12. Kita lanjut dulu. Ini kita percepat. Berarti 12 dikali 1 atau 1 kali 12 sama aja. Ditambah 6 kali 3 per R-nya itu adalah 12 ditambah 6. Ini 12 tambah 18 itu 30. 30 dibagi 18. Nah, berapa tuh 30 bagi 18? Itu adalah 1,7. Jadi titik beratnya adalah 2,7,1,7. Nah, ini dia selesai untuk soal pertama. Ya, gampang nggak? Gampang banget kan? Semoga kalian paham. Lanjut yuk ke soal berikutnya. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Nah, kalau yang tadi kan bendanya di atas nih. Sekarang bendanya di dalam benda. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gampang aja. Kita lanjut ya. Ada sebuah benda homogen ABC,
Tampak seperti pada gambar di samping, letak titik berat bangun yang di arsir warna hitam tuh berapa. Di sini panjangnya 80, lebarnya 80 juga, karena ini persegi. Dan di dalamnya itu ada segitiga. Jadi, kalau yang tadi ditumpuk ditambah, kalau yang di dalam bidang gimana? Kita lanjut. Gimana caranya? Kerjain satu-satu. Ya ini pokoknya gampang deh. Kalian harus pasti bisa. Fokus aja. Lanjut ya. Bidang yang pertama itu adalah bidang yang paling gede atau bidang yang di luar. Bisa dibilang bidang yang melingkupi bidang tersebut. Nah, itu ditaruh di bidang pertama. Kalau bidang atau benda kedua, itu yang di dalam, yang masuk ke bidang pertama. Atau benda pertama lah ya. Jangan salah fokus, tapi emang kadang suka ketukar saya nyebutin ya. Yang penting sama lah, 1, 2 gitu kan. Lanjut ke benda pertama ya. Benda pertama, X-nya kan tadi, panjangnya kan 80 ya, setengahnya jadi 40. Terus, lebarnya kan tadi 80 juga, maka setengahnya 40. Luasnya jangan 1600, luasnya pakai luas beneran. Jadi 80 dikali 80 sama dengan 6400. Nah, untuk yang benda kedua itu segitiga nih. Yang segitiga itu panjangnya 40, benar. Lebarnya sepertiga dari tinggi, tingginya 60. Berarti sepertiga dikali 60 sama dengan 20. Luasnya berarti setengah dikali alas, alasnya 80, tingginya 60. Jadi, ingat luas itu benar-benar luas pakai benda itu ya. Jadi setengah dikali 4.800, jadinya 2.400. Kita nyari titik beratnya. Rumusnya masih sama, X0 sama dengan A1, X1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena bendanya di dalam benda. Nah, karena bendanya dalam benda, maka kita bilangnya itu harus dikurang. Nggak boleh ditambah. Kalau ditumpuk, baru kamu boleh tambah. Berarti X1 yang gede dikurang yang kecil. A1 dikurang A2. Lanjut, kita masukin angkanya langsung. X0 berarti 40 dikali 6.400. Ya, sama lah. Saya nulis di sini 6.400 kali 40. Sama aja. Dikurang sama 2.400 dikali 40. Terus 6.400 dikurang 2.400. Sama dengan, ini kalau udah dihitung-hitung tuh hasilnya 160.000 dibagi 4.000. Berarti X0-nya adalah 40. Sekarang nyari Y0. Y0-nya itu adalah 1Y1 dikurang A2 Y2. Itu berarti A1 dikurang A2. Nah, kita mulai. Lanjut. Masukin angkanya. 6.400 dikali 40 dikurang 2.400 dikali 20. Yang di bawahnya tetap dikurang. Oke, lanjut. Berarti 6.400 kali 40 kurang 2.400 kali 20. Nah, yang di bawah sama, tetap sama-sama A1 dikurang A2. Kalau dihitung-hitung di sini itu 208.000 dibagi 4.000 itu sama dengan adalah 52. Jadi letak titik beratnya adalah 40,52. Gimana? Mudah? Paham? Oke, kalau kalian mau tetap nanya-nanya, cek aja di kolom komentar. Kalau kalian udah paham, ketik paham dan jangan lupa di like. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.